Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 494. Setelah Xiaoyan terbangun, Murong Qianqian menghabiskan beberapa hari berikutnya menemani Xiaoyan di sisinya. Senyum manis selalu tersungging di wajahnya. Bagi Xiaoyan, mungkin pria lain akan sangat gembira saat menghadapi perlakuan seperti itu. Tetapi bagi Xiaoyan, hanya ada perasaan tidak berdaya yang berat di hatinya. Berteman dengan wanita cantik mungkin menjadi impian banyak pria. Namun, bagi Xiaoyan, yang sudah berkeluarga, ia tak tega menggoda wanita lain. Satu-satunya yang ada di pikirannya saat ini adalah mata air beku roh es. Setelah berinteraksi dengan Murong Qianqian selama beberapa hari, Xiaoyan mengetahui darinya bahwa nama lengkap wanita cantik es itu adalah Lang Bingshuang. Situasinya secara umum mirip dengan apa yang diketahui Xiaoyan. Dia adalah sosok yang menakutkan, setara dengan seorang penguasa sejati di Pegunungan Silin. Tentu saja, Xiaoyan menduga bahwa dengan kekuatan Lang Bingshuang, mungkin tidak ada seorang pun di seluruh wilayah barat yang bisa menjadi lawannya. Namun, setelah berbicara dengan Murong Qianqian, Xiaoyan segera menghilangkan pikiran ini dalam hatinya. Sebagai ahli transformasi asal, Lang Bingshuang telah mendominasi Pegunungan Silin selama bertahun-tahun. Tetapi dia selalu terluka. Sulit dibayangkan bahwa bisa meninggalkan seorang ahli transformasi asal dengan cedera yang sulit disembuhkan. Kekuatan lawannya mungkin paling tidak berada pada level yang sama dengan Lang Bingshuang. Jadi ini ahli transformasi asal lainnya memikirkan hal ini. Bahkan dengan keteguhan mental Xiaoyan, jantungnya tak kuasa menahan diri untuk berdebar kencang beberapa kali. Butir-butir keringat dingin tanpa sadar muncul di dahinya. Akhirnya, Xiaoyan menggunakan alasan perlu istirahat untuk sementara waktu menyingkirkan Murong Qianqian. Baru setelah itu, ia dengan enggan meninggalkan ruangan. Sedangkan Xiaoyan, ia juga mendapatkan waktu istirahat sementara. Fiu. Melihat pintu gua tertutup rapat, Xiaoyan menghela napas panjang lega. Meskipun ia telah memperoleh cukup banyak informasi selama ini, ia harus mengakui bahwa gadis ini memang cerewet. Bahkan Xiaoyan, yang selalu dikenal karena lidahnya yang tajam, tak punya pilihan selain mengakui kekalahan di hadapannya. Xiaoyan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Ia menghela napas panjang. Baru kemudian ia mengerutkan kening dan bertanya pada Guyu, yang berada di dalam tubuhnya. Penatua Gu, giliranmu sekarang. Bagaimana kalau kau beritahu aku bagaimana aku bisa mendapatkan air mancur roh es dingin? Kau tidak membawaku ke sini untuk bermain dengan gadis kecil ini, kan? Hehe, lumayan, kamu benar. Nak, Xiaoyan mengangkat alisnya saat mendengar jawaban Guyu. Ia terdiam. Ia mengerutkan bibirnya dan berkata dengan suara berat. Penatua Gu, sekarang bukan saatnya bercanda. Air mancur roh es ada tepat di depanku. Kau tidak mungkin membiarkanku terus menonton. Wanita itu, Lang Bingshuang, bukanlah orang baik. Begitu aura dingin di tubuhku hilang, dia pasti akan mengusirku dari tempat ini. Oleh karena itu, Anda harus bertindak terlebih dahulu sebelum hal itu terjadi. Guyu berbicara dengan suara tegas setelah kata-kata Xiaoyan terdengar. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan berbaring berat di tempat tidur di belakangnya. Lengan kirinya diletakkan di bawah kepalanya, sementara tangan kanannya diletakkan sembarangan di pinggangnya. Jari telunjuknya mengetuk pelan. Dengan cepat memikirkan solusi di dalam hatinya. Lama kemudian, ia baru berbicara lagi. Penatua Gu, kau tidak mungkin memintaku mencurinya. Meskipun kuakui kecepatanku tidak lambat, kecepatanku hanya terbatas pada setengah kaisar. Mengingat kekuatan wanita itu, aku khawatir dia akan langsung mengincarku selama aku berani keluar dari pintu ini. Hehe. Jeti, orang tua ini tidak memintamu untuk mencurinya. Sebaliknya, kau, bocah bodoh. Menurutmu siapa orang tua ini yang memintamu melakukan hal seperti itu? Kemudian, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika mendengar ini. Ekspresi ragu muncul di antara alisnya. Hei, ini untukmu. Guyu berbicara dengan nada santai. Detik berikutnya, ekspresi Xiaoyan berubah drastis. Sejumlah besar informasi asing tiba-tiba muncul dari benaknya, membuat kepalanya serasa mau meledak. Butuh waktu lama sebelum ia perlahan-lahan mencerna informasi sebanyak ini. Ini, pil obat tingkat 3, pil bodhisattva yang kembali. Luka-luka gadis itu juga terbentuk oleh ki dingin. Pil bodhisattva yang kembali ini dapat membantunya pulih. Tentu saja, jika dia menggunakan metode pemulihan yang biasa, luka-lukanya akan jauh lebih baik daripada sekarang. Hei,
Tapi gadis ini keras kepala sekali. Dia jelas tahu luka-lukanya terbentuk oleh ki dingin. Tapi dia masih berani tinggal di tempat gelap dan dingin ini. Meskipun luka-lukanya telah pulih setelah bertahun-tahun. Ki dingin telah merasuki tubuhnya, meninggalkan tuberkulosis yang sulit disembuhkan. Kebetulan, ini memberimu kesempatan. Guyu tertawa saat berbicara dengan nada licik. Xiaoyan tanpa sadar mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Kelihatannya, Guyu sudah tahu bahwa Lang Bingshuang terluka. Namun, Xiaoyan tanpa sadar merasa sedikit terkejut dengan formula pil yang diberikan Guyu. Sebagai roh api surgawi, Guyu ternyata memiliki sesuatu seperti formula pil. Ini sungguh mengejutkan. Hehe. Anak kecil, kau tak perlu terlalu banyak berpikir. Dulu, Dewa Kuno Toshi juga seorang yang maha kuasa. Ini hanyalah formula pil obat tingkat ketiga. Lupakan saja. Dewa Kuno Toshi juga punya formula pil tingkat yang lebih tinggi. Aku yang dulu hanya mengumpulkan sebagian kecilnya. Guyu sekali lagi tertawa seolah-olah dia telah membaca pikiran Xiaoyan. Nadanya mengandung kesombongan yang tak tergoyahkan. Meskipun Dewa Kuno Toshi telah dengan paksa melahap mereka saat itu. Bukankah mereka mengikuti Dewa Kuno Toshi menuju kejayaan? Sekarang setelah mengingat semua ini, Guyu merasa seolah-olah segalanya tetap sama. Tetapi orang-orang telah berubah. Bahkan seseorang sekuat Dewa Kuno Toshi pun akhirnya dikalahkan oleh kesepian waktu. Di sisi lain, api surgawi yang telah dilahap oleh Dewa Kuno Toshi saat itu kini mampu menjelajahi dunia yang luas ini. Yang terkuat. Apa gunanya menjadi yang terkuat? Seiring berjalannya waktu, seseorang pada akhirnya akan menjadi tumpukan tanah kuning. Mungkin Dewa Kuno Toshi telah menghancurkan kultivasinya sendiri untuk menyampaikan kebenaran ini kepada dunia. Tentu saja, kebenaran ini hanya bisa dipahami oleh mereka yang kuat. Xiaoyan saat ini bahkan kesulitan melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, ia tidak punya waktu untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan ini. Di dunia luar, Xiaoyan tanpa sadar mengerutkan kening ketika merasakan Guyu kembali diam. Ia menyelidiki Guyu dalam hatinya. Patua Gu, karena kamu punya begitu banyak formula pil, kenapa kamu tidak? Anda ingin formula pil? Guyu tersenyum. Wajah Xiaoyan dipenuhi kegembiraan saat ia mengangguk dengan penuh semangat. Tubuhnya, yang baru saja terbaring di tempat tidur, tiba-tiba duduk. Seolah-olah ia sedang menunggu Guyu memberikan semua formula pil kepadanya. Cari jalanmu sendiri. Ada begitu banyak formula pil di asosiasi alkemis. Selama kamu punya kemampuan, kamu bisa mengambil semua formula pil obat mereka. Tak akan ada yang berani membantah. Kalau tidak, kamu bisa pergi ke aliansi alkemis. Tempat itu surga bagi para alkemis. Lupakan formula pil tingkat 3. Bahkan formula pil tingkat 4 atau 5 pun tak akan kurang. Tentu saja, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah memenuhi syarat agar mereka mau menyerahkan formula pil mereka kepadamu. Xiaoyan memutar matanya dengan sedih. Dari kata-kata Guyu, jelas terlihat bahwa ia enggan menyerahkan formula pilnya. Xiaoyan menggumamkan beberapa kalimat pelan di mulutnya. Ia hendak berbaring lagi ketika, pada saat itu, pintu batu tebal dan berat di dalam gua itu terbuka lagi. Di saat yang sama, sesosok cantik, yang seluruh tubuhnya memancarkan aura sedingin es, perlahan masuk dari luar pintu. Ketika ia memasuki gua, ia benar-benar menutup pintu batu itu, rapat-rapat di hadapan tatapan Xiaoyan yang terkejut. Bab 495, Xiaoyan menatap kosong ke arah Lang Bingshuang yang sedang berjalan memasuki gua. Ekspresi wajahnya perlahan membeku. Akhirnya, setetes keringat dingin menetes dari dahinya, dan jatuh ke mata gelap Xiaoyan. Rangsangan yang tiba-tiba itu membuat Xiaoyan segera tersadar. Xiaoyan buru-buru berdiri di hadapan wanita ini. Meskipun Xiaoyan begitu arogan, ia tak punya pilihan selain menahan diri. Lagi pula, teror wanita ini sungguh sulit ia hadapi. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke arah Lang Bingshuang dan hendak melangkah maju. Namun, Lang Bingshuang mengangkat matanya yang arogan dan dingin, lalu menatap tajam ke arah Xiaoyan. Tatapan ini membuat Xiaoyan merasa ruang di sekitarnya membeku. Ia tak bisa bergerak sama sekali. Lang Bingshuang mengalihkan pandangannya. Langkah kakinya terdengar lembut saat ia perlahan berjalan ke depan meja batu di dalam gua. Sosoknya yang anggun bagaikan ular air saat ia perlahan duduk. Baru kemudian wanita itu mendengus pelan. Ruang di sekitar Xiaoyan langsung rileks. Xiaoyan tak kuasa menahan diri untuk kembali duduk di tempat tidur. Kian-kian ingin kamu duduk? Ya duduk saja. Kalau tidak, kalau gadis itu melihatmu, dia akan bilang aku tidak melakukan ini dan itu. Meski suara indah itu membuat jantung berdebar, Xiaoyan yang sekarang tidak berminat untuk merasakan suara merdu yang penuh daya tarik itu, mengangguk dengan ekspresi serius. Xiaoyan menundukkan kepalanya dari awal hingga akhir.
Tatapannya tertuju pada sepasang kaki Lang Bingshuang yang putih dan lembut, yang sepenuhnya terekspos ke udara. Segudang pikiran berkecamuk di benaknya. Melihat penampilan Xiaoyan, Lang Bingshuang tak kuasa menahan cibiran dalam hatinya. Mata indahnya sedikit menyipit dan nadanya acuh tak acuh. Katakan padaku, siapa kamu? Apa tujuan Anda datang ke pedalaman Silin? Saat dia mengatakan ini, sepasang mata biru dingin Lang Bingshuang tertuju pada wajah Xiaoyan yang sedikit menunduk. Cahaya mengalir di kedalaman matanya yang indah. Mendengar ini, Xiaoyan tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Wanita ini ternyata masih curiga dengan identitasnya. Ia harus bilang kalau wanita ini sangat berhati-hati. Akan tetapi, di hadapan wanita sekuat itu, Xiaoyan tentu saja tidak berani mengucapkan kata-kata itu keras-keras. Karena senior sudah menanyakan pertanyaan ini kepada junior, maka junior tidak keberatan menjawabnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya sedikit. Tatapannya yang dipenuhi ketakutan beralih dari kaki Lang Bingshuang ke wajah cantik Lang Bingshuang. Namaku Xiaoyan, aku datang ke pegunungan Silin hanya untuk meminjam jalan setapak dan tidak punya tujuan lain. HMP. Alasan yang bagus sekali, karena ini hanya jalan. Kenapa kau harus memasuki pegunungan Silinku? Bukankah lebih nyaman kalau langsung melewati kota manusiamu? Lang Bingshuang jelas tidak mempercayai penjelasan Xiaoyan. Lagi pula, Xiaoyan hanyalah seorang kaisar setengah bela diri bintang kelima. Namun, ia berani memasuki pedalaman pegunungan Silin sendirian. Jika ia tidak punya tujuan, tidak akan ada yang percaya padanya. Jika itu memungkinkan, Junior sebenarnya tidak perlu memasuki pegunungan Silin. Namun, Junior memiliki permusuhan dengan 4 sekte besar di wilayah Silin. Mereka sangat ingin aku memasuki kota-kota itu. Beraninya aku melewati sana. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, mendesah, dan tersenyum. Melihat ekspresi Xiaoyan yang tampak tidak palsu, Lang Bingshuang sedikit mengernyit. Matanya yang indah berputar dan bertanya lagi dengan dingin. HMP, apa yang kau miliki sehingga layak membuat 4 sekte besar menyerangmu? Kau hanya seorang kaisar setengah bela diri bintang 5. Bahkan jika kau seorang dodi biasa, para pemimpin 4 sekte besar tidak akan menganggapmu istimewa. Kau, mata indah Lang Bingshuang menyipit. Cahaya dingin terkondensasi di mata birunya yang sedingin es. Kekuatanku memang tak layak disebut-sebut oleh mereka. Namun, langkah pemusnahan langit yang kumiliki cukup untuk membuat seluruh wilayah barat menyerangku. Begitu suara Xiaoyan terdengar, kakinya bergerak. Seketika, tubuh Xiaoyan bagaikan embusan angin, dan langsung menghilang dari tempatnya berdiri. Ketika tubuh Xiaoyan muncul kembali, ia sudah muncul di depan pintu batu yang tebal dan berat itu. Dalam sekejap mata, ia kembali ke tempat asalnya, mengangkat pandangannya. Xiaoyan menatap lurus ke arah Lang Bingshuang dan berkata dengan suara serius, "Apa pendapatmu tentang ini?" Melihat Xiaoyan menggunakan langkah pemusnahan langit sekali lagi, ekspresi aneh tanpa sadar terpancar di wajah Lang Bingshuang yang acuh tak acuh. Namun, segera setelah itu, ekspresi itu sepenuhnya tersembunyi. Itu memang tangga pemusnahan langit. 4 sekte besar telah mencarinya selama ratusan tahun. Tak disangka, ternyata itu ada di tangan seorang kaisar setengah bela diri bintang 5 yang kecil. Kalau begitu, kau dari klan Liu. Klan Liu tentu saja merujuk pada klan Liu yang didirikan Liu Fang seorang diri saat itu. Di saat yang sama, klan Liu juga merupakan klan Liu kecil di kota Qingyang saat ini. Meskipun zaman telah berubah, Lang Bingshuang masih tanpa sadar mengingat beberapa orang dan kejadian di masa lalu ketika langkah kepunahan langit disebutkan. Xiaoyan tersenyum dan menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia berkata, "Saya bukan dari klan Liu. Hanya karena saya memiliki hubungan dengan klan Liu, saya bisa mendapatkan langkah kepunahan langit ini. Saya yakin tetua itu sudah memahami permusuhan antara saya dan 4 sekte besar." Wajah Lang Bingshuang muram dan tegas saat ia mengangguk. Segera, ia mengangkat kembali mata indahnya dan menatap Xiaoyan dengan dingin. Tatapan sedingin es yang membuat seseorang gemetar tanpa sadar. Itu membuat hati Xiaoyan sedikit menegang. Sekalipun kau bisa membuktikan bahwa kau tidak punya hubungan dengan 4 sekte besar, bagaimana kau bisa membuktikan bahwa kau tidak datang ke pegunungan Silinku dengan motif tersembunyi? Mata indah Lang Bingshuang sedikit menyipit saat hawa dingin sedingin es dengan cepat menyebar dari tubuhnya. Xiaoyan hanya bisa merasakan ruangan di sekitarnya menjadi sedingin es, seolah-olah ia berada di ruang bawah tanah yang dingin. Tatapan Xiaoyan dengan hati-hati menyapu ruangan yang suhunya terus turun. Alisnya terkatup rapat, dan raut wajahnya muram. Di saat yang sama, ia agak terdiam mendengar kata-kata Lang Bingshuang. Memang, ia hanya bisa membuktikan bahwa ia tidak memiliki hubungan dengan 4 sekte besar. Namun, pada akhirnya ia tidak dapat membuktikan niatnya untuk datang ke pegunungan Silin.
Lagi pula, ia saat ini masih berada di dalam pegunungan Silin. Selama ia tidak pergi sedetik pun, ia tidak akan dapat membuktikan dirinya. Aku bisa memberimu waktu 3 hari. Setelah 3 hari, tinggalkan tempat ini dan aku akan menganggapnya tidak terjadi apa-apa. Sebelum itu, kau tidak boleh keluar dari ruangan batu ini bahkan setengah langkah pun. Kalau tidak, meskipun kian-kian melindungimu, kau pasti tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Mata indah Lang Bingshuang menatap tajam ke arah Xiaoyan. Kilatan dingin yang tak tertandingi terpancar dari mata biru esnya saat ia berbicara dengan suara sedingin es. Setelah berbicara, Lang Bingshuang perlahan berdiri dari sisi meja batu. Ia berjalan anggun sambil bersiap meninggalkan gua ini. Kalau tidak salah, tubuh tetua agung pasti masih memiliki beberapa luka lama yang belum sembuh. Namun, sesaat kemudian, suara Xiaoyan tiba-tiba terdengar, dan raut wajah cantik Lang Bingshuang sedikit terkejut. Seketika, ketika Lang Bingshuang berbalik, hawa membunuh sedingin es tiba-tiba menyapu dari dalam tubuhnya. Suhu di dalam gua turun drastis. Wajah Xiaoyan pun memucat. Bab 496. Di dalam gua, hawa membunuh sedingin es memenuhi setiap sudut gua bagai mata air. Tekanan yang tak tertandingi menyelimuti seluruh ruang. Dinginnya begitu mengerikan hingga seolah-olah ruang kosong itu akan membeku. Di depan tempat tidur, tubuh Xiaoyan membeku di tempat. Tekanan yang mengerikan membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Apa yang baru saja kamu katakan? Mata indah Lang Bingshuang sedingin es. Sepasang mata biru es memancarkan cahaya dingin, seperti pedang yang tertancap di antara alis Xiaoyan. Selama ia menginginkannya, Xiaoyan di depannya akan langsung terbunuh. Ekspresi Xiaoyan semakin pucat saat ia merasakan tekanan mengerikan di sekitarnya yang hampir membuatnya tak bisa bernapas. Keringat dingin terus mengucur dari dahinya. Tenggorokan Xiaoyan bergemuruh hebat saat ia menggertakkan giginya erat-erat. Otot-otot wajahnya menegang saat ini. Di saat yang sama ia mengangkat kepalanya dengan susah payah. Seluruh kepalanya juga bergetar berulang kali, menahan tekanan mengerikan yang menimpa tubuhnya. Suara mendesing. Baru saja sepatah kata terucap dari mulut Xiaoyan, tiba-tiba terdengar suara angin menderu kencang dari dalam gua. Detik berikutnya, Xiaoyan merasakan hembusan angin dingin di depannya. Di saat yang sama, sebuah telapak tangan sedingin es telah mencengkeram leher Xiaoyan dengan kuat. Seketika, Xiaoyan yang sudah terengah-engah merasa benar-benar tercekik. Kamu dikirim oleh mereka. Wajah cantik Lang Bingshuang begitu dekat dengan wajah Xiaoyan. Keduanya hampir bertatap muka. Dari jarak sedekat itu, Xiaoyan bahkan bisa dengan jelas merasakan hembusan napas Lang Bingshuang di wajahnya. Namun tak lama kemudian, aura hangat itu langsung dihancurkan oleh aura dingin yang mengerikan di tubuh Lang Bingshuang. Di saat yang sama, tubuh Xiaoyan juga merasakan aura dingin yang lebih mengerikan. Tanpa disadari, di bawah kondensasi aura dingin tersebut, lapisan es tebal telah menyelimuti betis Xiaoyan. Setelah lehernya dicengkeram Lang Bingshuang, wajah Xiaoyan langsung memerah. Seluruh wajahnya membengkak dalam sekejap. Bagian putih matanya, yang seputih salju, juga langsung dipenuhi semburat merah tua. HMP, melihat wajah Xiaoyan yang memerah, Lang Bingshuang menyipitkan mata indahnya dan mendengus dingin. Baru kemudian ia mundur 2 langkah dan menarik tangannya yang seputih giok yang telah mendarat di leher Xiaoyan. Pada saat yang sama, es yang tajam dengan cepat mengembun di ruang sekitarnya. Kaki Xiaoyan sudah terkurung es, sangat membatasi gerakannya. Jika Xiaoyan berani bergerak lagi, Lang Bingshuang hanya perlu menghabisi nyawanya dalam sekejap. Berbicara, untuk apa mereka mengirimmu ke sini? Batuk-batuk. Saat kata-kata Lang Bingshuang terucap, Xiaoyan mencengkeram tenggorokannya dengan kedua tangan dan terbatuk keras. Beberapa saat kemudian, ia perlahan mulai mengatur napasnya. Batuk, tetua. Junior Xiaoyan ini tidak tahu siapa mereka yang kau bicarakan. Mulut Xiaoyan terengah-engah saat dia berbicara dengan suara serak. Lang Bingshuang mengernyitkan alisnya ketika mendengar ini. Niat membunuh langsung terpancar dari mata indahnya. Ia mengangkat tangannya dan membaliknya. Duri-duri es yang tak terhitung jumlahnya di ruang kosong di sekitarnya melesat dengan ganas ke arah tubuh Xiaoyan di depannya. Pada saat yang sama, Ki Genesis berkumpul di tangan Lang Bingshuang yang sehalus giok. Dalam sekejap mata, energi itu telah tiba di depan Xiaoyan dan menghantamkan telapak tangannya ke dada Xiaoyan. Bocah nakal, masih berani membantah. Hari ini, aku akan memastikan kau tidak akan pernah kembali membelanjakan. Namun, di saat kritis ini, Xiaoyan tiba-tiba mengalirkan api surgawi di tubuhnya dan langsung menghancurkan es yang menyegel kakinya. Pada saat yang sama, keenam tenda langsung mengembun di belakang Xiaoyan.
Saat telapak tangan Lang Bingshuang tiba di depan Xiaoyan, sosok Xiaoyan telah menghilang ke dalam tenda-tenda di belakangnya. Ledakan. Segera setelah itu, tangan Lang Bingshuang yang bagaikan batu giok menghantam tempat Xiaoyan berdiri. Kekuatan dahsyat langsung meletus, menghancurkan ruang di depan Lang Bingshuang dalam sekejap mata. Bahkan sebagian besar perabotan di ruang gua pun berubah menjadi debu oleh telapak tangan Lang Bingshuang. Inilah kekuatan Dao Agung, bocah. Siapa kamu sebenarnya? Tubuh ramping Lang Bingshuang tiba-tiba berbalik. Saat Xiaoyan muncul, tangannya yang sehalus batu giok kembali melesat, menghantam Xiaoyan dengan ganas. Melihat Lang Bingshuang menyerang lagi, raut wajah Xiaoyan berubah drastis. Melihat sikapnya saja, sudah jelas bahwa ia ingin menghabisinya. Jika ia lengah dan terkena telapak tangan wanita ini, akibatnya pasti tidak main-main. Di tengah keterkejutannya, Xiaoyan tak berani lengah. Tangannya dengan cepat membentuk segel, dan ketika Lang Bingshuang menyerang untuk kedua kalinya, Xiaoyan memanfaatkan kesempatan itu untuk menghindar lagi. Lebih tua, junior ini memang tidak punya niat lain untuk datang ke sini. Dan semua yang kukatakan itu benar. Soal mereka yang kau bicarakan, junior ini memang tidak tahu sama sekali. Semua ini hanya kesalahpahaman. Setelah berhasil menghindari serangan mematikan Lang Bingshuang 3 kali berturut-turut, raut wajah Xiaoyan semakin serius. Ia tahu bahwa Lang Bingshuang sama sekali tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Benar saja. Kali ini, ketika Xiaoyan hendak melemparkan tenda 6 jalan lagi, Lang Bingshuang akhirnya bergerak. HMP, kekuatan Dao Agung. Apakah kau pikir hanya kau yang memilikinya? Sambil mendengus dingin, mata biru es Lang Bingshuang tiba-tiba memancarkan cahaya dingin yang tajam. Pada saat yang sama, Lang Bingshuang mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan dengan cepat membentuk segel. Saat ia mengangkat matanya yang indah, cahaya biru es yang terang bersinar di mata Lang Bingshuang seperti cahaya bintang. Embun beku jalan besar, cermin es dingin. Saat suara lembut yang dipenuhi rasa dingin yang tak tertandingi itu jatuh, aura yang sangat dingin dengan cepat mengembun di kehampaan di sekitar Xiaoyan. Dalam sekejap mata, cermin es 6 jalan mengembun di sekitar Xiaoyan, melingkupi Xiaoyan di tengahnya. Cermin es itu berwarna biru es, dan bentuknya seperti belah ketupat raksasa, mirip cermin miring. Permukaan cermin yang halus memantulkan sosok Xiaoyan saat itu. Pada saat yang sama, aura yang sangat dingin menyebar dari cermin es 6 jalan, menyegel seluruh ruang di dalamnya. Melihat ini, ekspresi Xiaoyan menjadi semakin serius. Dengan sebuah pikiran, kekuatan Dao Agung dengan cepat memadati ruang di depannya. Tenda keempat dari tenda 6 jalan dengan cepat memadat di depan Xiaoyan. Namun, perbedaannya dari sebelumnya adalah tubuh Xiaoyan masih berada di dalam area tersegel 6 cermin es setelah dia keluar dari tenda meskipun disegel oleh 6 cermin es. Apa? Melihat cermin es yang muncul di hadapannya saat ini, ekspresi Xiaoyan membeku, dan ia tak kuasa menahan diri untuk berseru. Namun, di saat yang sama, sosok cantik Lang Bingshuang muncul di belakang Xiaoyan dalam sekejap. Bersambung ke bab selanjutnya.